Nah sekarang saya ingin sedikit mengoreksi yang tadi Pak Faisal sampaikan, 50% itu adalah tambahan Pak. Jadi mulai 1 Februari, pemerintah menambah pasokan DMO itu yang tadinya 300.000 ton per bulan menjadi 450.000 ton per bulan. Jadi ada kenaikan 50%. Maksudnya pertama adalah mengantisipasi kebutuhan nanti kita sampai Lebaran. Karena catatan kita, demand di puasa Lebaran itu naik bahkan bisa sampai 30%. 10-30%. Kalau Mbak Manohara puasa kan banyak orang jual pedagang. tajil tuh. Ya, benar. Banyak gorengan semua tuh isinya. Jadi kan peningkatan gitu. signifikan. Jadi ada peningkatan signifikan. Nah jadi pertama adalah kenaikan pasokan DMO sebesar 50% menjadi 450.000 ton per bulan dari Februari sampai dengan April. Yang kedua, insentif kemasan kita berikan lagi seperti halnya di bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi kami dengan Pak Firman lihat bahwa gap antara insentif curah dengan kemasan ini harus dijaga Pak. Supaya teman-teman eksportir ini tertarik untuk tetap menyalurkan DMO, insentifnya dia bisa ekspor dan tetap untung. Ini yang coba kemudian diputuskan. Jadi kemarin tanggal 6 di tanggal 6 diputuskan di dalam rapat yang kemudian tadi tambahan pasokan, kemudian insentif. Kemudian yang tadi saya sampaikan, pasokan DMO mulai Juli sampai November puncaknya, itu kan akumulasi. Dalam bentuk apa? DMO yang sudah dia salurkan menjadi hak ekspor. Hak ekspor ini belum tentu dikonversi menjadi persetujuan ekspor. Setelah persetujuan ekspor baru real jadi ekspor. Nah ini juga yang kondisinya dihadapi, kita menamakannya itu hak ekspor. Dalam hal ini, jadi eksportir sudah punya hak ekspor, lalu pasar ekspornya turun. Catatan kita ekspor mulai Desember itu turun. Desember turun, nanti pengumuman Januari minggu depan turun rasanya akan turun juga. Nah jadi pasar ekspornya turun, DMO sudah banyak dalam bentuk hak ekspor. Nah tentu ini kan pasti akan membuat mereka ogah juga menyalurkan DMO lagi. Itulah yang dihadapi kondisi di pasar minyak kita tidak ada atau ada pun harganya sudah dinaikkan. Nah oleh karena itu ada yang kebijakan berikutnya, hak ekspor ini yang catatan kita kemarin sampai sebelum 1 Februari itu Pak sekitar 5,9 juta ton. Ini cukup untuk 3 bulan ekspor. Karena 1 tahun itu yang ekspor CPO dan turunannya yang diatur lewat Permendag 50 dan 49 itu catatan saya hanya 23 juta ton. Jadi tidak sampai 2 juta ton per bulannya. Kalau total ekspor setahun 23 juta. Kurang dari 2 juta. Lah kalau punya tabungan ekspor 6 juta, hampir 6 juta, artinya ini kan cukup untuk sampai 3 bulan Pak. Nah oleh karena itu, hak ekspor ini kita istilahnya depositkan. Deposito. Tidak boleh cair. Gitu kan? Nah jadi Mbak Manohara kalau punya duit di deposito tidak boleh cair. Berapa lama? 3 bulan sampai dengan setelah Lebaran. Supaya apa? Hak ekspor ini tidak digunakan, otomatis dia akan berpikir kalau nanti ekspor ini mulai berjalan lagi, dia kan harus masuk DMO lagi. Nah jadi itu kerannya untuk memastikan bahwa ekspor tetap berjalan, minyak DMO bisa disalurkan, tapi kita juga memikirkan juga ke hulunya juga harga TBS. Nah, jadi kalau tadi Pak Faisal
menghubungkan dengan B35, kita menambah pasokan 450.000 dari 300 itu sudah ditetapkan jauh sebelumnya, sebelum adanya penetapan B35. Nah, jadi sebenarnya bahwa ada kebutuhan di B35, ada kebutuhan di minyak goreng, ya. Tapi catatan saya, secara nasional kebutuhan minyak goreng ini hanya 5 juta ton. 5 juta ton itu terdiri dari apa? Minyak rumah tangga 44%, minyak yang premium 22%, sisanya industri dan minyak sederhana. Jadi sebenarnya kalau dari pasokan pemerintah sudah mengupayakan. Nah, di manakah letaknya? Sesaat lagi tetap bersama kami. Itu kira-kira Mbak Mano.